Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Mustika Indah akan membawakan topik tentang kekerasan yang dialami anak pada orang tua. Nah, bentuk kekerasan itu ada 4. Yang pertama kekerasan fisik, psikis atau emosi, kekerasan seksual, dan sosial. Yang pertama adalah kekerasan fisik pada anak. Apabila anak-anak itu disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada badan anak akibat adanya kekerasan itu, kekerasan ini dilakukan sengaja terhadap badan anak. Kekerasan anak secara fisik dapat berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak. Orang tua yang melakukan kekerasan pada anak agak sulit untuk ditindaklanjuti terhadap dilema saat orang tua dilaporkan kepada pihak berwajib. Siapa yang akan mencari nafkah apabila nanti orang tuanya dipenjara? Beberapa kasus kekerasan yang dialami anak diantaranya dengan dalih mendisiplinkan anak. Cara yang ditempuh dengan cara melakukan perlakuan kekerasan fisik dan aturan yang ketat. Oleh sebab itu, beberapa kasus pelaku kekerasan fisik adalah orang tua sendiri ataupun guru. Orang yang harus melindungi akan tetapi salah cara melindunginya. Biasanya pelaku kekerasan masa kecilnya juga mendapatkan perlakuan yang sama. Pengalaman tersebutlah yang kemudian diterapkan untuk mendidik anaknya dengan kekerasan pula. Yang kedua adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri serta martabat korban. Penggunaan kata-kata yang kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Dampak psikis akan membekas dan mengakibatkan trauma bagi anak sehingga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Kekerasan emosi atau psikis adalah sekiranya dapat gangguan yang keterlaluan yang terlihat pada fungsi mental atau tingkah laku, termasuk keresahan, murung, menyendiri, tingkah laku agresif, atau maldevelopment. Kekerasan seksual yang ketiga adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah apabila anak diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks di mana seorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain. Tanda-tandanya yaitu jika seorang anak mengalami kekerasan seksual adalah muncul berbagai perubahan pada diri secara tiba-tiba, emosi anak tiba-tiba berubah, ada anak yang sering mandi atau cebok karena merasa kotor dirinya, dan juga ada beberapa anak memperlihatkan gejala-gejala lain seperti meniru perilaku seksual orang dewasa. Dengan demikian, anak yang mengalami kekerasan seksual dengan sendirinya dia mengalami kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis. Perlu edukasi pada masyarakat terkait dengan maraknya kekerasan seksual pada anak. Orang tua juga perlu waspada dan memberikan cukup perhatian terhadap perilaku anaknya. Dengan demikian juga dengan lingkungan sekelilingnya. Yang keempat adalah kekerasan sosial mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembangnya anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberi pendidikan atau perawatan yang sangat layak. Ada beberapa cara yang menghindari risiko kekerasan pada anak. Yang pertama,
yaitu berikan anak pengetahuan mengenai cara melindungi diri. Yang kedua, bangun komunikasi terhadap anak dengan baik. Yang ketiga yaitu memaksimalkan peran sekolah. Yang keempat yaitu membekali anak dengan ilmu bela diri. Yang kelima, segera laporkan kepada pihak berwajib. Nah, sekian itu saja presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah loh.